Ada satu buku yang saya coba baca, ini qadarullah Allah pertemukan saya dengan seseorang yang care dan ikut memperhatikan ceramah-ceramah saya tentang akhir zaman. Dia memberikan buku kepada saya yang di muka bumi, di dunia ini buku itu ada 11. Di bumi, di dunia hanya ada 11 buku itu. Dan di Indonesia ada satu buku itu dia perlihatkan pada saya. Sengaja dia datang menghampiri saya dan beliau sampaikan. Di buku itu diceritakan ada gambaran peta urutan bencana kataklismik, bencana yang bersifat global. Kataklismik ini artinya bencana itu terjadi melingkupi permukaan semua dunia. Dalam arti efeknya global. Semua permukaan bumi mengalami efek buruk dari musibah tadi. Nah, saya lihat peta dari bencana tadi, bencana kataklismik itu dalam angka-angka seperti ini. Angka terjauh adalah angka 12.600 sebelum Masehi. Di angka ini terjadi polar shift, pergeseran kutub, Bapak Ibu. Bergeseran kutub. Nah, inilah yang mengakibatkan bumi bergeser sehingga terjadi perubahan iklim dalam waktu yang sangat singkat. Kutub bergeser, maka negara-negara akan mengalami perubahan musim dan iklim. Ini contohnya saya perlihatkan, Bapak Ibu. Dan ini yang saya khawatirkan terjadi. Angka terjauh dari bencana kataklismik 12.600 sebelum Masehi. Di sini terjadi polar shift. Hal inilah yang mengilhami Hollywood membuat film The Day After Tomorrow. Amerika membeku tiba-tiba. Lupakah kita di interval Januari sampai Juni 2019 ada 2 cuaca ekstrim terjadi. Australia mengalami musim panas terburuk sehingga ikan-ikan di sungai pada mati semua karena airnya mendidih. Sementara di air terjun Niagara membeku menjadi es. Amerika membeku, Australia panas. Lupakah kita itu di interval semester pertama tahun 2019? Apakah itu efek dari pergeseran kutub? Itu yang saya khawatirkan. Dan itulah yang menyebabkan Saudi Arabia mengalami perubahan cuaca yang sangat ekstrim. Contohnya ini saya perlihatkan, Bapak Ibu. Saya tidak berbicara tanpa penelitian, Bapak Ibu. Saya sampaikan setelah saya meneliti dan saya yakin, maka saya sampaikan. Desember 2018, ketika kami membawa jemaah untuk umrah menuju ke Madinah dulu, Bapak Ibu, ini yang terjadi sepanjang perjalanan kami dari Jeddah ke Madinah. Bukankah Rasulullah SAW bersabda, la taqumu sa'atu hatta taruda ardul arabi murujan wa anhara. Kiamat tidak akan terjadi sehingga kalian akan menyaksikan tanah Arab akan kembali hijau berpadang rumput dan akan muncul sungai-sungai di sana. Ini perjalanan dari Jeddah ke Madinah, hijau, Bapak Ibu. Bahkan Ustaz Sofyan 2018, lupa lagi saya, 2018 beliau mengabarkan langsung dari Hagway antara Mekah Madinah turun hujan butiran es kristal. Saya perlihatkan buktinya, Bapak Ibu. Ini saya sampaikan karena ada buktinya. Dan ini yang terjadi. Maka terciptalah aliran sungai kristal. Tidak dapat kita bayangkan sebanyak ini mengalir pasti ke tempat yang paling rendah. Di mana ditampungnya? Tentu membutuhkan tempat yang begitu luas untuk menampungnya. Pertanyaannya, setahu kita Saudi Arabia ini beriklim panas subtropis. Cuaca paling panas itu bisa sampai 50 derajat. Amplitudo hariannya tinggi. Pertanyaannya, apa yang menyebabkan bisa turun hujan kristal di tanah Saudi Arabia yang tadinya panas? Bergeser bumi, Bapak Ibu. Inilah yang disebut dengan polar shift, pergeseran kutub. Karena ada aktivitas benda langit. Nanti kita bahas, Bapak Ibu. Kemudian kiamat akan terjadi di waktu subuh. Yang ketiga, kiamat akan terjadi sehingga tidak terdengar azan di muka bumi. Kalau masjid-masjid kosong tidak ada yang azan, nah kiamat terjadi. Saya khawatir tahun depan masjid pada kosong karena ada corona versi terbaru nanti, H5N8. Dulu ada H5N1, flu burung. Kemudian ada virus corona. Ini sebetulnya itu juga, tapi direkayasa, rekayasa virus. Tempat terbesar untuk proses penelitian dan rekayasa virus ada di Wuhan, Cina. Itu tempat terbesar di dunia, laboratorium klinik, ya, virologi. Bapak Ibu, coba kita lihat angka terakhir di angka 1650 sebelum Masehi. Ini angka terdekat dari bencana kataklismik yang dekat ke kita.
Dari 12.600 ke 9.000 berapa selisihnya? 3.600, betul? Dari 9.000 ke 5.300 berapa selisihnya? 3.600. Dari 5.300 ke 1.650 berapa selisihnya? 3.600. Oh, berarti ada peristiwa yang berulang, yang siklusnya terjadi setiap 3.600 tahun. Ternyata ada satu benda langit yang siklusnya itu 3.661 tahun sekali datang menyantroni, mendatangi tata surya kita. Benda langit inilah yang disebut oleh para ahli astronomi dengan sebutan Nibiru. Kalau interval kalau di tahun 1650 bencana terakhir, kita tahu berarti interval berikutnya kapan terjadi, tinggal ditambahkan aja 1650. Tapi karena ini sebelum Masehi, berarti 3661 dikurang 1650, hasilnya 2011-2012. Dari sini muncul isu kiamat 2012. Maka suku Maya membuat kalender Kukulcan itu berakhir di 2012. Setelah itu tidak ada. Nah, dari sini Bapak Ibu adanya isu kiamat 2012. Pertanyaannya, terjadikah peristiwa global di tahun 2011-2012? Ada yang meneliti? Saya meneliti Bapak Ibu. Apa yang terjadi 3 Maret 2011? Jepang dilanda tsunami, betul? Saya simpen tuh datanya. Yokohama, Miyagi, Tokyo hancur tuh. 3 instalasi nuklir Jepang hancur tuh. Dan Perdana Menteri Jepang saat itu mengatakan, the earthquake 8.9 caused by HARP. Gempa 8,9 skala Richter disebabkan oleh HARP. Apa itu HARP? High Frequency Active Auroral Research Project. Satu alat yang dulu digunakan Amerika ketika Perang Dunia Kedua untuk menciptakan Iron Dome, sehingga rudal Rusia tidak menembus ke Amerika, meledak di langit. Sekarang direkayasa dan dibikin luar biasa sehingga multifungsi. They can create the weather control. Mereka bisa mengontrol cuaca. Mereka bisa menciptakan gempa bumi dan tsunami. Tsunami Aceh rekayasa. Saya berani mengatakan tsunami Aceh dan tsunami Jepang rekayasa. HARP, silakan kaji Bapak Ibu. Datanya saya simpan di sini semua. Saya simpan dari seluruh dunia, termasuk data Aceh. Kenapa terjadi tsunami di bulan Desember 2006? Tentunya memang atas izin Allah itu terjadi. Tapi itu human made. Betulkah human made? Saya butuh 2 jam untuk membahasnya. Ya, baik Bapak Ibu rahmati Allah. Terjadikah sesuatu selain tsunami Jepang? Kita lihat ini di New York tahun 2011, early Maret 2011, awal Maret 2011 Bapak Ibu. Perhatikan Bapak Ibu sekalian. Ini terjadi pagi hari, saat itu musim salju terjadi di langit kota New York. Orang-orang pada keluar di pagi hari itu karena mungkin terjadi satu peristiwa yang mungkin seumur hidup mereka baru pertama kali terjadi. Perhatikan Bapak Ibu, ini adalah matahari yang tadi siang menyinari kita. Sekali lagi Bapak Ibu, ini adalah matahari yang tadi siang menyinari kita. Dan ini pula matahari yang menyinari New York pada saat itu. Perhatikan, ini di awal Maret 2011 di langit kota New York. Ini apa ini Bapak Ibu? Second sun as seen in New York sky. Matahari kedua terlihat di langit New York. Apakah itu Nibiru yang tadi siklusnya 3.660 tahun sekali? Bukan hanya di New York, di Rusia berdekatan, itu bergerak. Bahkan di Taiwan berdekatan, hampir akan terjadi tabrakan. Rame ini di media televisi, cuma di Indonesia tidak diberitakan. Ini saya perlihatkan, ini di Asia, tadi di New York, ini di Asia. Dan inilah yang kemudian dimanfaatkan oleh HARP untuk menghantam Jepang dengan tsunami yang mereka ciptakan. Ada teorinya Bapak Ibu untuk menciptakan tsunami buatan Bapak Ibu. Pertanyaannya, matahari kita yang mana? Apakah itu Nibiru Bapak Ibu? Wallahu a'lam bishawab. Kita umat Islam harus lebih cerdas dari mereka, karena banyak ayat-ayat Quran yang menantang kita, menstimulus kita untuk berpikir tentang ruang angkasa.